Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis kita ini untuk kembali melanjutkan kajian kita, masih berkaitan dengan pembahasan pembatal wudu yang kita baca daripada kitab Bidayatul Mujtahid, ditulis oleh Al-Imam Ibn Rushd Al-Hafidh rahimahullahu taala. Fadhal tabi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mas'alatu tsaniyah ikhtilafuhum fi an-nawm. Ikhtalafa al-ulama'u fi an-nawmi ala salasati mazahiba. Faqaumun ra'u annahu hadasun fa awjabu min qalilihi wa katsirihi al-wudu'a. Wa qaumun ra'u annahu laysa bihadasin falam yujibu minhu al-wudu'a illa idza tuyakkina bil hadasi ala mazhabi man la ya'tabiru syakka wa idza syakka ala mazhabi man ya'tabiru syakka. Hatta inna ba'd as-salafi kana yukilu bi nafsihi idza nama man yatafaqqadu halahu ani hal yakunu minhu hadasun am la. Wa qaumun farraqu bainan nawmil qalilil khafifi wal katsiril mustaskili fa aujabu fil katsiril mustaskili al wudu'a dunal qalili. Wa ala hadha fuqaha'ul amsari wa jumhur. Walamma kanat ba'du al hay'ati ya'ridu fiha al istisqalu min naumi aksara min ba'din. Wa kadzalika khurujul hadasi ikhtalafa al fuqaha'u fi zalika. Faqala Malikun man nama muttaji'an aw sajidan fa alaihi al wudu'u. Wa alaihi al wudu'u tawilan kana an-nawmu aw qasiran. Wa man nama jalisan fala wudu'a alaihi illa an yatula zalika bihi. Wa ikhtalafa al-qawlu fi mazhabihi fi ar-raki'i. Fa marratan qala hukmuhu hukmul qa'imi wa marratan qala hukmuhu hukmus sajidi. Wa amma as-Safi'i fa qala ala kulli na'imin kayfama nama al-wudu'u illa man nama jalisan. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu la wudu'a illa ala man nama muttaji'an. Wa aslul ikhtilafihim fi hadhihi al-mas'alah ikhtilaful asaril waridati fi zalika wa zalika anna hahuna ahadisa yujibu zahiruha annahu laysa fi an-nawmi wudu'un aslan ka hadits ibni Abbasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ila al-maimunata fa nama indaha hatta sami'na qatitahu summa shalla wa lam yatawadda. Wa qalihi alaihi salatu wassalam idza na'isa ahadukum fi sholati falyarkud hatta yadhhaba anhu an-nawmu fa innahu la'alla yadhhabu an yastaghfira rabbahu fayasubba nafsahu.
وما روي أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتودعون وكلها آثار ثابتة وها هنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث وأبينها في ذلك حديث صفوان ابن عسال وذلك أنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولا ننزعها إلا من جنابة فسوى بين البول والغائط والنوم صححه الترمذي ومنها حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله أو وكثيره وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عند المعنى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة أي إذا كنتم من نوم على ما روي عن زيد ابن أسلم وغيره من السلف فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين مذهب الترجيح ومذهب الجمع. Baik, ya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, masalah itu yang kedua tentang an-naum. Apakah naum itu ya, sebagai pembatal wudu ataukah tidak? Mu'allif rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini mencukupkan dengan menyebutkan 3 pendapat daripada para ulama berkaitan dengan masalah ini. Kalau antum baca dalam kitab yang lain itu lebih daripada 3, bahkan sampai 8 pembahasan yang disebutkan oleh para ulama tentang ataupun pendapat-pendapat para ulama berkaitan dengan masalah ini. Tapi kita cukupkan 3 apa yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala karena 3 ini sudah mencakup daripada pendapat dari jumhur ulama berkaitan dengan masalah wudu. Apakah wudu itu termaksud pembatal apakah tidur itu termaksud pembatal wudu ataukah tidak? Dan berkata Mu'allif rahimahullah ta'ala ikhtalafal ulama'u fin naumi ala thalathati mazahibah. Dan para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan tidur. Apa menjadi berbeda di sini dalam hal apakah dia membatalkan wudu ataukah tidak. Menjadi 3 pendapat. Dan beliau menyebutkan ya faqala qaumun ra'au annahu hadathun. Tapi sebagian ulama, dan ini diantaranya adalah pendapat daripada Imam Ibn Munzir dan juga Hasan al-Basri, dan juga diriwayatkan daripada beberapa sahabat Nabi SAW, diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Mereka berpendapat bahwasanya annahu hadathun. Ya, mereka mengatakan bahwasanya tidur itu adalah hadas. Perhatikan, tidur adalah hadas. Karena dia hadas, fa'aujabu min qalilihi wa katsirihi al-wudu'ah. Karena ya, wudu atau tidur itu mereka hukumi sebagai hadas berarti mereka mewajibkan ya untuk berwudu daripada tidur banyak ataupun sedikit. Ya. Qiyasan ala hadatsin ukhra. Dikiaskan dengan hadas yang lain. Sebagaimana kencing adalah hadas, gitu kan? Betul? Buang angin kentut adalah hadas. Buang air besar adalah hadas. Ketika seseorang kencing, walaupun kencingnya cuma sedikit, maka batal wudunya. Begitu juga dengan buang air besar, walaupun cuma sedikit, maka batal wudunya. Begitu juga dengan apa? Dengan buang angin ataupun kentut. Ketika ada orang tadi dia berwudu, kemudian dia kentut, walaupun kentutnya sedikit, maka batal wudunya. Karena
Ya, tidur itu sama dengan kencing, maksudnya dia dihukumi sebagai hadas. Baik. Berarti ketika orang tidur dia berarti lagi hadas. Ya, hukumnya seperti orang yang lagi kencing. Berarti dan hadas ini membatalkan atau tidur tadi membatalkan wudu. Makanya mereka mengatakan fa'aujabu fi qalilihi wa katsirihi al-wudu'ah. Maka mereka mewajibkan wudu pada tidur yang banyak maupun yang sedikit. Sekali lagi alasannya karena dia dihukumi hadas. Wa qaumun ra'au annahu laisa bihadatsin. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya apa? Bahwasanya tidur itu bukanlah hadas. Ya. Karena dia bukan hadas, falam yujibu minhul wudu'ah, maka tidak wajib untuk berwudu karena tidur. Ya. Illa idza tayaqqana bil hadasi ala madhhabi man la ya'tabiru syak. Ya. Kecuali dia yakin bahwasanya dia ketika tidur hadas berdasarkan pendapat ulama yang tidak menjadikan keraguan sebagai patokannya. Benar taib? Ya. Taib. Wa idza syakka, dan jika dia ragu ala madhhabi man ya'tabiru syak. Dan jika dia ragu apakah dia tadi hadas ataukah tidak, ini bagi pendapat ulama yang menjadikan keraguan sebagai patokan. Tapi perhatikan ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan ucapan muallif rahimahullahu taala yang kita baru jelaskan tadi atau sebutkan tadi. Ya, bahwasanya tidur bukanlah hadas. Baik. Karena dia bukan hadas, maka tidak wajib untuk berwudu. Ya. Apakah tidurnya banyak ataukah tidurnya sedikit? Karena dia bukan tidur, bukan hadas. Kecuali orang yang tidur tadi dia yakin. Baik? Dia yakin kalau dia dalam tidurnya tadi dia hadas. Baik. Berarti berdasarkan pendapat ulama dia yakin. Berarti yang dia bangun di sini adalah keyakinan. Kalau dia ragu apakah batal ataukah tidak, berarti dia tidak perlu berwudu. Paham enggak? Berarti dia kapan dia berwudu? Ketika dia yakin wudunya batal. Jadi dia patokannya di sini adalah dia apa? Dibangun di atas keyakinan, bukan dibangun di atas keraguan. Baik. Ataukah dia ragu? Tadi di atas bangun keyakinan. Tapi di sini ataukah dia ragu? Bagi ulama yang menjadikan patokan keraguan adalah sebagai tolak ukur. Maksudnya apa? Ketika tadi ada orang tidur, ya, ada orang tidur. Setelah itu, kalau dia ketika bangun dari tidurnya dia ragu, apakah wudu saya batal ataukah tidak? Maka berdasarkan pendapat ulama yang menjadikan keraguan tolak ukur terhadap suatu datangnya hukum, maka berarti wudunya batal. Tapi perhatikan ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pembahasan berkaitan dengan masalah ini berkaitan tentang mana jadi patokan kita. Apakah patokan kita keyakinan kita ataukah keraguan kita dalam mendatangkan atau menetapkan hukum? Antum bisa pahami? Ya. Baik, di sini terjadi khilaf di antara para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya apa? Ya. Ketika kita sudah yakin, kita sudah berada dalam suatu keadaan, kemudian apa? Kita datang keraguan. Baik, misalkan tadi antum sudah yakin berwudu. Baik. Setelah itu datang
keraguan pada antum, apakah wudu saya batal ataukah tidak, maka kita membangun apa? Di atas keyakinan. Bahwasanya al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dapat digugurkan dengan adanya keraguan. Berarti dia tetap berada di atas apa? Di atas wuduhnya dia, karena tadi dia sudah yakin kalau dia sudah berwudu. Dan tidak ada keyakinan yang menggugurkan wudunya tadi, keyakinan dia tadi. Yang adanya syak. Itu pegangan daripada jumhur ulama. Adapun ulama-ulama Malikiyah tidak. Ulama-ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya apa? Ketika kita mau melakukan ibadah, apabila kita belum masuk dalam ibadah tersebut dan datang keraguan kepada kita, maka patokan kita adalah apa? Keraguan tadi. Tidak boleh kita membangun. Tidak boleh kita masuk dalam ibadah, masuk untuk melakukan ibadah, bukan di tengah-tengah ibadah, ya, tapi masuk memulai ibadah di atas keraguan. Paham nggak? Karena tadi kita sudah berwudu, betul. Tapi setelah itu datang keraguan kepada kita. Ya, sebelum melakukan sholat tadi, apakah sudah batal wuduku ataukah belum? Antum ragu, tidak yakin antum. Maka patokannya ulama Malikiyah mengatakan tidak boleh antum masuk sholat dengan sholat itu ibadah, tidak boleh dimulai di atas keraguan. Maka berarti menurut ulama Malikiyah tadi antum harus apa? Antum harus berwudu ulang. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak. Bisa dipahami enggak? Ini sebenarnya tidak, hanya karena beliau sebutkan di sini. Tapi bisa paham di sini ya. Makanya beliau mengatakan, saya ulangi, wa qaumun ra'au annahu laisa bihadatsin. Sebagian ulama berpendapat tidur itu bukanlah hadas. Maka tidak mereka mewajibkan untuk wudu. Kecuali apa? Orang tadi yakin kalau dia sudah hadas. Ala mazhabi man la ya'tabiru syak. Berarti ya'tabiru apa? Yakin gitu kan? Berdasarkan pendapat ulama yang tidak menjadikan keraguan sebagai patokan dalam menentukan hukum tadi. Dan siapa itu? Itu jumhur ulama. Wa idza syakka, dan ataukah dia ragu keadaannya? Ya, ketika tadi ala mazhabi man ya'tabiru syak. Bagi pendapat ulama yang menjadikan patokan keraguan, yaitu Malikiyah. Ya, ini pendapat. Nanti antum akan bahas pada pembahasan yang berikutnya. Kemudian hatta inna ba'd as-salafi kanu yuqilu bi nafsihi idza nama man yatafaqqad halahu. Bahkan sebagian daripada salaf dia itu mewakilkan untuk dirinya, ya, apabila dia tidur orang yang memperhatikan keadaannya. Ya, apakah dia itu batalkah atau tidak, sampai segitunya. Ya. Dan pendapat yang kedua ini itu diriwayatkan daripada sahabat Abi Musa al-Ash'ari dan juga diantaranya adalah tabi'in Sa'id bin Musayyib dan ulama-ulama yang lainnya. Itu pendapat yang kedua. Wa qaumun, pendapat yang ketiga, farraqu bainan naumil qalilil khafifi wal katsiril tili. Dan sebagian ulama yang lainnya, ya, membedakan antara tidur yang sedikit yang ringan, ya, dan juga apa? Yang banyak dan berat. Fa'aujabu fil katsiril mustafqali. Ya. Maka mereka mewajibkan apa? Wudu pada tidur yang banyak yang berat. Al-katsir tidur yang banyak, panjang, ataupun yang berat. Mereka mewajibkan apa? Untuk berwudu. Ketika antum tidurnya banyak dan lama dan juga apa? Ya, tidurnya banyak dan juga tidurnya ngantuknya berat, maka apa? Maka wajib berwudu. Dunal qalili, tidak pada tidur yang sedikit. Wa ala hadza fuqahaul ansari wal jumhuru. Dan ini adalah pendapatnya apa? Fuqahaul ansar, ya, para ulama dan mayoritas daripada ulama.
Sudah? Berarti ada 3 pendapat berkaitan dengan masalah ini. Ya. Yaitu satu, ada yang mengatakan batal secara mutlak karena tidur itu adalah hadas. Mau banyak ataupun sedikit, karena dia hadas maka batal wudunya sebagaimana hadas yang lain, kencing ataupun kentut dan buang air besar. Sebagian lagi ulama ada yang berpendapat bahwasanya apa? Tidak batal wudunya secara mutlak. Baik. Apakah dia tidur banyak ataupun tidur sedikit? Ya. Karena tidur itu bukan hadas. Kecuali memang dia yakin bahwasanya apa? Dia hadas. Bagi ulama yang menjadikan keyakinan itu apa? Patokan untuk menetapkan hukum. Ataukah ketika ada keraguan padanya, apakah saya hadas atau tidak? Ya. Bagi ulama yang menjadikan patokan itu adalah apa? Keraguan dalam menetapkan hukum. Baik. Dan jumhur ulama mengatakan mereka membedakan antara tidur banyak dan tidur yang sedikit. Kalau tidurnya banyak, maka apa? Batal wudunya. Kalau tidurnya sedikit, maka tidak batal wudunya. Dan ini adalah pendapat daripada jumhur ulama daripada apa? 4 mazhab. Baik. Perhatikan, walamma kanat. Sudah selesai, kemudian beliau menjelaskan. Tadi sudah disebutkan pendapat-pendapat jumhur, kemudian beliau menjelaskan ya tafri'atnya, cabang-cabang berkaitan dengan masalah metode tidur yang membatalkan wudu. Beliau mengatakan lamma kanat ba'dul hayati ya'ridu fiha al-istithqalu minan naumi aktsara min ba'din. Ketika sebagian bentuk tidur, ya, ketika sebagian bentuk hayat, ya, sebagian bentuk maksudnya bentuk apa? Bentuk tidur, metode tidur. Ya'ridu fiha al-istithqal, itu dia mendatangkan apa? Mendatangkan kengantukan. Baik, aktsar min ba'd, lebih banyak daripada yang lainnya. Wa kadzalika khurujul hadathi, begitu juga sebagian metode tidur itu mendatangkan keluarnya najis, khurujul najas, hadas. Khurujul hadas bukan najis, hadas. Ikhtalafal fuqaha'u fi dzalika. Maka para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan masalah tidur. Maksudnya apa? Ya, beliau di sini menjelaskan karena sebagian metode tidur itu, ya, sebagian bentuk tidur itu ada bentuk-bentuk tidur yang dia itu mendatangkan kenyenyakan. Ya, kalau tidurnya antum posisinya begini, nyenyak antum. Kalau posisinya begini, walaupun antum tidur bagaimana, tidak nyenyak. Baik. Ataukah sebagian bentuk tidur itu, ya, dia itu mendatangkan hadas. Bisa dipahami ya? Sebagiannya tidak. Baik, perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama dalam pembahasan ini, jumhur ulama mengatakan membedakan antara tidur banyak dan tidur sedikit. Dan mereka mengatakan bahwasanya apa? Tidur itu bukan hadas, tapi dia mudhinnatul hadas. Tempat kemungkinan apa? Tempat sangkaan keluarnya hadas. Itu dia. Bukan hadas, tapi tempatnya zon. Ya. Tempatnya adanya sangkaan, adanya hadas. Itu jumhur ulama. Baik. Karena dia memang tempatnya sangkaan adanya hadas, maka sebagian bentuk tidur itu akan mempengaruhi hadas tersebut. Keluar ataukah tidak. Baik. Kemudian beliau menyebutkan ikhtalafal fuqaha'u fi dzalika. Maka terjadi perselisihan para ulama berkaitan dengan bentuk tidur. Ya. Faqala Malikun, berkata Imam Malik, man nama muttaji'an, ya, au sajidan, ya, fa alaihil wudu'u. Ya. Berkata Imam Malik, barang siapa, ya, yang tidur apa? Muttaji'an. Apa muttaji'an itu? Terlentang, ya. Au sajidan, dia tidurnya terlentang atau tidurnya posisi sujud. Fa alaihil wudu,
maka wajib dia berwudu. Tawilan kana an-naumu au qasiran. Apakah tidurnya apa? Tidurnya panjang ataukah singkat? Ya. Wa man nama jalisan fala wudu'a alaihi illa an yatula dzalika bihi. Dan barang siapa yang tidur apa? Ya, yang tidur apa? Duduk, maka tidak ada wudu baginya illa an yatula dzalika bihi. Ini yang tepatnya itu, yang benarnya itu dia walaupun panjang. Ini kan kecuali apa? Kecuali dia panjang, padahal tidak. Dalam Imam Malik mengatakan apa? Walaupun tidurnya panjang, kalau dia duduknya jalis, maka tidak batal wudunya. Mau panjang ataupun mau sedikit. Selama posisinya duduk, maka apa? Tidak batal wudunya. Wa ikhtalafal qawlu fi madhhabihi fi ar-raki'. Dan terjadi perbedaan pendapat dalam ucapannya Imam Malik tentang posisi ruku. Ada enggak orang tidur dalam keadaan ruku? Wallahu a'lam. Ya. Kalau sujud mungkin banyak. Ya. Apalagi terlentang dan duduk juga banyak. Tapi kalau posisinya ruku, waduh, gimana itu? Bagaimana? Malam tarawih? Oh, malam tarawih bisa. Tapi sudah jatuh dia itu kalau sudah tidur, pasti jatuh. Taib, ya. Mungkin ya begitu. Pas mungkin sujudnya lama, ya. Baru sudah ngantuk sekali dia, ya, apalagi kalau malam tarawih di Masjidil Haram. Taib. Maka famarratan qala hukmuhu hukmul qa'im. Ya. Dalam satu pendapat beliau mengatakan bahwasanya hukumnya orang yang raki itu sama dengan orang yang apa? Yang qa'im. Ya, orang yang berdiri. Wa marratan qala hukmuhu hukmus sajid, dan juga apa? Ya. Dia apa? Dia posisinya hukumnya sama dengan orang yang sujud. Dan juga ini adalah pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya apa? Ya. Orang yang tidur duduk maka tidak batal wudunya. Adapun yang mutwajian ataupun sajid ataupun kalau qaim, Imam Ahmad mengatakan sama dengan Imam Malik. Ya, Imam Malik juga qaim tidak membatalkan apa? Membatalkan wudunya. Yang membatalkan wudu itu adalah posisi apa? Posisi terlentang dengan posisi sujud, ya. Dan adapun posisi kalau ruku, ya, di situ ada dua nukilan daripada Imam Malik rahimahullahu taala, tapi dalam catatan kaki yang disebutkan oleh mu'allif dalam kitab ini ataupun mu'allif dalam kitab ini menyebutkan bahwasanya apa? Batal apabila panjang, tapi kalau pendek tidak. Tapi itu ucapan daripada Imam Malik rahimahullahu taala dan juga pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Taib. Adapun amma Syafi'i faqala. Adapun Imam Syafi'i beliau berkata, ala kulli na'imin kaifa ma namal wudu'u illa man nama jalisan. Bagi setiap orang yang tidur, bagaimanapun posisi tidurnya, maka dia wajib berwudu kecuali posisi duduk. Kecuali posisinya duduk. Baik. Maka yang dibahas ini adalah kalau tadi ya, kalau tidurnya banyak maka batal wudunya. Tapi kalau tidurnya sedikit maka antum lihat, walaupun cuma tidurnya antum sedikit, kalau posisinya antum tidak pas, ya, posisinya antum tidurnya apa? Terlentang atau posisi sujud, maka pendapat Imam Malik, ya, Imam Ahmad, bahkan juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala batal wudunya walaupun tidurnya sedikit. Ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan cuma satu saja. Ya, apa? Duduk. Kalau Imam Ahmad dengan Imam Malik lebih daripada itu. Ya. Kalau Imam Ahmad apa? Duduk dengan berdiri. Boleh. Baik, begitu juga Imam Malik rahimahullahu taala. Dan berkata Imam Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah wa ashabu la wudu'a illa ala man nama muttaji'an. Tidak ada wudu kecuali orang yang tidur terlentang. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, mazhab beliau silahkan antum tidur dengan posisi apa saja, tidak akan membatalkan
wudu apabila tidurnya sedikit, kecuali tidur terlentang. Baik. Ya, itu nukilan-nukilan daripada bentuk tidur yang membatalkan wudu menurut pendapat-pendapat para ulama kita. Tapi kenapa mereka bahas ini seperti tadi? Kalau Imam Syafi'i, ya, salah satu dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk menunggu sholat sambil tidur. Baik, salah satu juga alasannya bahwasanya apa? Kenapa beliau hanya mengkhususkan posisi duduk saja dalam mazhab Syafi'i ataupun juga ulama-ulama yang lain yang tidur? Karena kalau posisi duduk tersebut, karena posisi duduk itu ya tidak enak disebut. Tapi harus sudah jelaskan. Ya, penjelasannya kenapa? Karena kalau posisi duduk, ya, lubang keluarnya angin itu terjepit. Ya, terjepit. Tertutup dia. Sehingga maka posisi tahji itulah tertutup itu. Karena dia tertutup, maka sangat sangat sulit untuk keluarnya angin tadi. Ya. Berbeda kalau antum tidur dengan tidur dengan sujud. Baik, terbuka dia. Gitu kan? Terbuka posisinya. Keluarnya angin tadi terbuka sehingga bisa jadi antum keluar angin, antum tidak rasa karena pintunya terbuka. Ya. Begitu juga dengan orang yang tidur terlentang. Jadi itu dia alasannya kenapa para ulama membuat mencari ilah dengan menyebutkan alasan itu. Kalau Imam Malik dan juga Imam Ahmad, alasan itu juga terjadi pada orang yang tidur berdiri. Ketika posisi berdiri juga lubang keluarnya angin itu tertutup, tidak terbuka, sehingga akan sulit buat angin itu untuk keluar. Itu dia alasan kenapa disebutkan posisi-posisi tidur tadi. Kemudian beliau mengatakan wa aslu ikhtilafihim fi hadhil mas'alah, dan sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini ikhtilaful atharil waridati fi dzalika, yaitu perbedaan dalil-dalil hadis-hadis yang datang berkaitan dengan masalah itu, masalah tidur. Apakah dia batal wudu ataukah tidak? Wa dzalika annaha huna ahaditsa yujibu zahiruha annahu laisa minan naumi wudu aslan. Ya. Yaitu di pembahasan ini ada beberapa hadis, ya, ada hadis-hadis yang mengharuskan yang zahirnya itu mengharuskan bahwasanya tidak ada wudu ketika tidur. Ya. Tidak wajib berwudu ketika tidur, bangun tidur, ya, atau ketika tidur. Baik. Seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ya. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Maimunah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumahnya istri beliau Maimunah. Fanama 'indaha, dan beliau bermalam di rumah istri beliau saat itu. Hatta sami'na ghatitahu, sampai kami mendengarkan dengkuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi tidur. Thumma shalla wa lam yatawadda. Ya, kemudian Nabi terbangun langsung sholat dan tidak berwudu. Baik, itu dalil yang pertama, hadis yang pertama dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan idza na'isa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naumu. Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk dalam sholatnya, hendaklah dia tidur terlebih dahulu sampai ngantuknya pergi. Ya. Fa innahu, karena boleh jadi la'allahu yadhhabu an yastaghfira rabbahu fayasubba nafsahu. Ya, karena boleh jadi ya, orang yang mengantuk tadi dia ingin beristighfar kepada Tuhannya, tapi malah dia celak dirinya sendiri karena dia tidak, saking ngantuknya. Banyak orang begitu. Ya. Baik, tadinya niatnya istighfar, tapi padahal dia
nggak tahu bahasa apa, karena saking terpengaruh dengan ngantuknya tadi. Nabi mengatakan, apabila di antara kalian mengantuk dalam sholatnya, hendaklah dia tidur. Dan juga apa yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Anas bin Malik, beliau menyebutkan, anna ashaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kanu yanamuna fil masjid hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tidur di dalam masjid. Ya, ini ketika itu mereka menunggu sholat isya. Kita tahu bahwasanya sunnahnya sholat isya itu dilakukan di akhir waktu. Jadi sholat isya pada masa Nabi tidak seperti kita sekarang. Ya. Tapi Nabi sering mengakhirkan sholat isya di akhir waktu. Dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka tertidur. Dan disebutkan dalam hadis yang disebutkan tadi, riwayat sahabat Anas bin Malik, bahwasanya para sahabat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tidur di masjid. Ya, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala-kepala mereka itu goyang-goyang, maksudnya jatuh-jatuh ya, karena saking mengantuknya. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian mereka datang Nabi, kemudian mereka langsung sholat dan tidak lagi berwudu. Wa kulluhu atharun tsabitah. Dan semua hadis-hadis tadi itu adalah hadis yang sahih. Itu dia hadis yang pertama, yang dalam zahir hadis tadi itu menjelaskan bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu. Kemudian ada hadis yang lain yang kontradiktif dengan hadis tadi, ya, bertentangan dengan zahir hadis tadi. Wa hahuna aidan, dan juga dalam masalah ini juga ahaditsu, ya, juga ada beberapa hadis yujibu zahiruha, yang zahirnya itu mengkonsekuensikan anna nauma hadatsun, bahwasanya tidur itu adalah hadas, membatalkan wudu. Ya. Wa abyanuha fi dzalika, dan yang paling jelas hadisnya yang membicarakan tentang masalah ini adalah hadis Sufyan bin Asal. Ya, wa dzalika, yang mana hadis dari Sufyan tersebut, beliau mengatakan annahu qala, bahwasanya beliau sahabat Sufwan beliau berkata, kunna fi safarin ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah safar bersama Nabi. Hadis ini pernah kita dapatkan berkaitan dengan mengusap khuf. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pembahasan mengusap khuf. Ya. Bagi yang mukim 1 hari 1 malam, bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Beliau mengatakan, kunna fi safarin ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami lagi safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarna. Kemudian Nabi memerintahkan kami alla nanzi'a khifafana, agar supaya kami tidak perlu membuka sepatu-sepatu kami min ghaitin. Disebabkan karena ghaid, buang air besar, au baulin, atau buang air kecil, kencing, wa naumin, dan juga tidur. Maksudnya apa? Ketika para sahabat tadi safar, mereka pakai sepatu. Ketika batal wudunya disebabkan buang air besar, kencing, ataupun tidur, maka mereka tidak perlu membuka sepatunya ketika wudu, tapi tinggal mereka usap di atas sepatunya. Ya. Wala nanzi'aha illa min janabatin, dan tidaklah kami membukanya, dan tidaklah kami membuka sepatu itu kecuali disebabkan junub. Maksudnya berarti kalau junub, maka berarti mereka harus mandi kan? Tidak boleh cuma mengusap, berarti wajibnya mereka bukan wudu, tapi buka sepatu kemudian mandi. Perhatikan, ya. Maka berkata mu'allif, fasawwa bainal bauli wal ghaiti wan naumi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara kencing, kemudian buang air besar, dan juga tidur sebagai pembatal wudu. Paham? Wasahahu at-Tirmidzi, dan juga di hadis ini disahkan oleh Imam Tirmizi. Itu hadis pertama. Dan juga diantaranya adalah hadis Abi Hurairah al-Mutaqaddim, hadis Abu Hurairah yang terdahulu berkaitan dengan awal-awal pembahasan wudu,
Yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi." Itu kan? Apabila salah seorang di antara kalian bangun daripada tidurnya, falyaghsil yadahu, maka hendaklah dia cuci tangannya qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi, sebelum dia masukkan ke tempat wudunya, sebelum kepada alat wudunya. Baik, menunjukkan bahwasanya apa? Tidur pembatal wudu. Karena Nabi, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, berarti tidur zahirnya hadis tersebut membatalkan wudu. Fa inna zahirahu, karena zahir daripada hadis tersebut, anna nauma yujibul wudu'a qalilahu wa katsirahu. Bahwasanya apa? Tidur itu mengkonsekuensikan, mewajibkan adanya wudu, yaitu banyaknya ataupun sedikitnya. Wa kadzalika yadullu zahiru ayatil wudu. Demikian juga ya, zahir ayatul wudu menunjukkan hal tersebut. Ya, inda man kana indahul ma'na, ya bagi ulama yang memahami tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ya, ini berkaitan ayat wudu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian qumtum ilas shalah. Maksudnya qumtum ilas shalah di situ adalah apa? Qumtum minan naumi ilas shalah. Yaitu idza qumtum minan naumi. Maksudnya idza qumtum minan naumi, apabila mereka sebagian ulama ada menafsirkan itu. Ya. Ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian kuntum bangun, ya, bangkit maksudnya dari tidur untuk salat. Mereka menafsirkan itu bagi ulama yang berpendapat atau menafsirkan ayat tersebut dengan apa yang kita sebutkan. Idza kuntum minan naumi ala ma ruwiya an Zaid bin Aslam, sebagaimana yang diriwayatkan daripada seorang tabi'in Zaid bin Aslam wa ghairuhu minas salaf, dan juga selainnya daripada ulama salaf. Itu dalil-dalil falamma ta'aradat zawahiru hadhil athari, ketika zahir-zahir hadis-hadis tersebut ta'aradat, saling kontradiktif, saling bertentangan, zahabal ulama'u fiha madhhabaini, maka para ulama menempuh dua metode. Ya, zahaba, menempuh, berjalan, maksudnya menempuh, ya, fiha dalam masalah tersebut, madhhabain, dua metode, dua cara, dua jalan. Pertama, mazhabut tarjih wa mazhabul jama', yaitu metode tarjih dan metode al-jama'. Baik, nanti setelah ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, ya. Baik.